Jawa Broadcast. Solo Nusantara itu sederhana. Solo Nusantara itu hanya untuk menegaskan bahwa Islam itu bisa dimanifestasikan dalam format peradaban yang beragam. Nah, substansi Islam itu kemudian termuat di dalam ekspresi-ekspresi budaya yang juga beragam, karena setiap ekspresi budaya itu selalu punya akar lokal yang tumbuh dalam waktu yang sangat panjang dan bermula dari zaman yang jauh, bahkan sejak sebelum Islam. Maka Islam yang tumbuh di Arab dengan segala ekspresinya itu semua bisa dilacak dari akar peradaban, budaya, tradisi Arab yang sudah tumbuh jauh sebelum Islam. Nah, maka wajar kalau kemudian di belahan dunia yang lain tumbuh ekspresi Islam yang mengikuti format atau konstruksi peradaban lokal masing-masing dengan akar masing-masing juga jauh ke belakang. Itulah sebabnya maka sekarang ini kita bisa melihat di berbagai belahan dunia itu yang merupakan basis komunitas muslim itu ada prinsip yang berbeda-beda. Nah, termasuk di Nusantara ini dengan akar yang jauh ke belakang, bahkan sebelum Islam. Bukan hanya sebelum Islam itu masuk ke Nusantara, sebelum Islam ada. Karena wahyu itu dari Allah dan kemudian dimanifestasikan di dalam peri hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai satuan-satuan sosial. Nah, kedepannya ya tidak boleh mandek. Urusan kita ini bukan cuma urusan membela tradisi Nusantara. Urusan kita ini bagaimana Islam ini bisa terus menemukan kendaraan untuk hidup di dalam dinamika kemanusiaan ini ke depan. Maka kita harus bisa dengan jernih
dan cerdas melihat tren peradaban ke depan dan bagaimana Islam bisa diinfuskan ke dalam format-format kehidupan masyarakat di masa depan. Persis seperti Nabi Muhammad SAW menginfuskan substansi Islam itu ke dalam praktek-praktek masyarakat Arab. Dalam berbagai dimensi kehidupannya. Persis seperti dulu para wali menginfuskan Islam dalam praktek-praktek kehidupan masyarakat Nusantara. Nah, ke depannya masyarakat modern ini apa konstruksi sosial yang menjadi kerangka utama dari perhidupnya. Di situ harus dicari cara agar substansi Islam itu bisa diinfuskan juga ke dalam. Ya kita nggak cuma pokoknya harus tradisional terus, nggak bisa kalau nggak gitu ya. Kalau kita cuma berpikir hanya untuk merawat masa lalu saja, Islam akan terus menjadi buntut di dalam dinamika peradaban umat manusia. Dulu zaman Abbasiyah itu ada bahkan semangat untuk menghidupkan ekspresi-ekspresi peradaban baru secara besar-besaran. Dan sains dengan ilmu-ilmu empirik kemudian berhasil bahkan kemudian menjadi landasan modernitas yang sekarang dinikmati oleh umat manusia. Yang ke depan harus ada perspektif seperti itu. Itu sebabnya sekarang ini kita harus berani menawarkan inisiatif-inisiatif baru. Dulu kita bangun wacana tentang Islam Nusantara itu karena gencarnya tuduhan bahwa ekspresi budaya di Nusantara ini bukan Islam karena berbeda dari Arab. Begitu kuatnya sampai-sampai ada ulama Arab
sebagian kalangan ulama Arab secara eksplisit mengartikulasikan bahwa Indonesia ini belum sepenuhnya Islam karena belum menjadi Arab. Ini memang narasi yang tumbuh selama berapa abad tentang Islamisasi yang dianggap semakna dengan Arabisasi, karena itu memang yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Levant, di Syam, di Persia, di pantai utara Afrika. Itu semuanya adalah wilayah-wilayah peradaban non Arab yang kemudian diislamkan bersamaan dengan pengarabannya. Sampai-sampai sebagian Persia sekarang hilang Persianya. Irak itu sudah bukan lagi Persia, sudah jadi Arab, padahal Persia. Syria itu dulunya Armaik, Syam itu hilang sudah, agamanya hilang, etniknya hilang, jadi Arab. Mesir, bayangkan Mesir ini adalah peradaban besar di era kuno, merupakan satu etnik tersendiri. Kipti itu punya bahasa sendiri, bahasa Kipti hilang semuanya. Jadi Kartago di seluruh pantai utara Afrika hilang, jadi Arab. Sehingga ada narasi yang berpengaruh sampai kepada ulama-ulamanya, ulama ini yang menganggap bahwa kalau belum jadi Arab itu belum sepenuhnya termasuk Indonesia. Nah, kita menolak narasi itu. Kita membuat klaim bahwa Islam bisa tumbuh dalam kendaraan peradaban dalam yang dengan format yang berbeda-beda. Nusantara ini sudah Islam dan otentik Islamnya, tidak kalah otentik dari Arab, tidak kalah otentik dari tempat-tempat lain. Bonang itu yang ketupat Bonang itu dengan bahasa perpaduan kami dan cara. Nah, selanjutnya kita tidak boleh berhenti cuma di situ. Tidak boleh berhenti cuma di situ. Kalau kita cuma berhenti di situ, itu tunggale gus-gus dodolan patok. Terus dodol patok yang baik. Kalau cuma berhenti di situ, kita harus berani untuk merambah wilayah masa depan secara lebih progresif. Kalau enggak jadi buntut terus. Ekor tok. Dan itu persis itu yang menjadi sebab kenapa Turki Utsmani kalah dalam perang dunia. Bukan karena kekalahan ukuran kekuatan militer, tapi karena kekalahan teknologi. Gara-gara berabad-abad Islam cuma jadi buntut dari dinamika perang, tidak berani membuat inisiatif. Ini sebetulnya ya, orang ini kan terlalu membesar-besarkan Islam Nusantara ini sebetulnya. Mesin gawe ki aku ambok yakin. Orang terlalu besar-besar ini sebetulnya sekedar strategi komunikasi, dan tujuannya sudah tercapai. Tapi memang karena kekuatan dari imajinasi Islam Nusantara itu sehingga jadi menghasilkan banyak
Wah, itu karuan. Aduh, neng Jogja eling banget tahun 2013 aku jagongan karo Jadul karo Lisa. Ngomong gimana kita menghadapi serangan dari Arabisme ini. Kita harus punya klaim peradaban sendiri. Nah, lalu Jadul yang usulkan kita harus punya klaim tentang peradaban Nusantara ini. Dia bilang gitu. Enggak, peradaban Islam Nusantara. Saya bilang gitu. Jadul ngayal, enggak, ini kan basisnya tetap basis Nusantara. Jadi peradaban Nusantara enggak bisa, harus pakai Islam. Peradaban Islam Nusantara. Akhirnya karena kita mau ngomong Islam. Nah, salah satu tantangan kita ke depan itu kita harus pertama-tama secara mutlak setia kepada titik tolak Islam. Semuanya ini untuk Islam. Semuanya ini berangkatnya dari Islam. Tapi dengan keberanian untuk merambah kemungkinan-kemungkinan baru dalam dinamika peradaban. Sekarang ini kan orang juga kadang-kadang ada kesan seolah-olah bahwa NU ini misalnya ini adalah soal kebangsaan, soal membangun bangsa. Enggak, Islam NU itu. NU ya Islam. Alirannya Islam. Kuwabe niat Islam. Nah, kenapa lu jadi konstruktif terhadap bangsa? Ya itu Islam. Islam itu yang terus memberi sumbangan konstruktif ke dalam dinamika peradaban umat manusia. Gus Dur itu menjelajah sendiri pandang-pandangnya. Yang paling inti dari Gus Dur itu bahwa kita tidak bisa lagi memperjuangkan Islam hanya atas nama kelompok, tidak bisa. Cara terbaik untuk memperjuangkan Islam di dalam konteks dinamika peradaban ya dengan memperjuangkan kemanusiaan seluruhnya. Itu yang paling penting. Nah, sumbangan Gus Dur dalam soal ini saya kira yang paling penting adalah artikulasi dan teori Gus Dur tentang pribumisasi Islam. Bahwa Islam itu bisa dipribumikan di mana-mana. Karena pada dasarnya Islam itu dimanapun, termasuk di Arab, termasuk di Hijaz, tumbuh melalui pribumisasi. Kalau dianggap milah sekarang, Islam itu asal usulnya dari Hijaz, dari Babilonia. Millata Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim Babilonia. Tapi dipribumisasikan di Hijaz, di sini kayak begitu. Nah, kalau ini dibawa ke belahan dunia yang lain, ya bisa tumbuh dalam ekspresi peradaban yang berbeda-beda. Nah, nanti ke depan ini dunia ini sedang berproses karena globalisasi dan berproses menuju terbentuknya satu peradaban global yang tunggal dan saling bercampur satu sama lain, yang saling interfused civilization. Peradaban macam-macam saling menyumbang di dalam satu peradaban global yang tunggal. Jadi kita ngomong Islam Nusantara ini, kalau kita tidak masuk ke dalam tren globalisasi peradaban, ya dadi dongeng nganggur kowe. Dadi nganggur, dongeng nganggur. Maka ya harus ada narasi yang mendorong
semangat untuk mengambil inisiatif. Ada tiga. Karena kalau Islam nggak begitu, nggak berani begitu. Ya, jangan sambat kalau terbelakang selama-lamanya. Belakang selama. Nah, jarak ini sebetulnya dunia Islam ini dengan dinamika peradaban baru itu sekarang ini sangat jauh, karena semangat memelihara tradisi ditambah dengan kampanye purifikasi, pemurnian Islam. Buat Islam makin berjarak. Sekarang orang melihat secara adem kromo bahwa hal-hal baru dalam dinamika peradaban adalah produk Barat yang harus ditolak. Padahal ya sebetulnya semua itu hasil iuran yang tidak putus-putus. Dari implementasi yang dilakukan manusia sepanjang sejarah atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat Abbasiyah itu misalnya, mereka agresif sekali mengadopsi khazanah pemikiran Yunani misalnya. Itu jauh sebelum zaman Islam dihidupkan kembali. Dan bagaimana Cordova misalnya kemudian menghadirkan kontribusi yang fundamental terhadap jalur perkembangan peradaban Eropa sesudahnya sampai sekarang. Ini hasilnya artikulasi kita tentang Islam Nusantara itu adalah penegasan klaim bahwa kita juga Islam. Maka kita harus berani membuat inisiatif, misalnya untuk memulai membangun konstruksi-konstruksi baru. Nahdlatul Ulama itu lahir karena keberanian Kiai Abdul Wahab Rahimahullah dalam menawarkan inisiatif baru. Mana ada organisasi ulama sebelumnya? Ulama kok berorganisasi? Ini keberanian luar biasa. Dan di dalamnya ada makna yang luar biasa mendalam, yaitu bahwa setelah lebih dari 1000 tahun
konstruksi peradaban Islam itu didominasi oleh aktor-aktor politik, ya, sehingga keruntuhannya pada pasca Perang Dunia Pertama muncul inisiatif Kiai Wahab Hasbullah untuk memulai perjuangan memimpin inisiatif peradaban oleh ulama, bukan politisi, ulama. Kita harus berani.